Baik, sudah direkod, sudah di-sharing. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi kita menggunakan prekursor yaitu di di klorodimetilsilan ini dia menggunakan elektron sebagai pemantik reaksinya dan Anda kemudian mendapatkan polisilan. Ya, sama dengan ion-ion klorin, ion klorida. Baik, ini unlike the Wurtz method. Jadi tidak selalu sesuai dengan Wurtz method yang sebelumnya kita bahas dan kemudian Anda lihat dia juga bisa dilakukan pada suhu yang rendah. Suhu yang rendah ya. Berarti ini sangat hemat energi harusnya ya. Asalkan tidak di bawah 0. Nah, kemudian potensial required for reductive formation ya. Sangat potensial dibutuhkan untuk pembentukan yang reduktif. Reduktif ini harga potensial elektroda maksudnya. Dan kemudian polisilan membentuk coating pada katoda. Ini katoda yang sama. Katoda ini tempat terjadi reaksi reduksi. Ini kan reaksi reduksi sekarang ini. Dan kemudian dia kelak akan ngumpul di sini ya. Awalnya akan membentuk coating. Jadi akan terbentuk selimut pada elektroda di sini dan kemudian nanti juga bisa kita lihat dia bisa lepas ya. Seperti itu. Baik, terus semuanya kemudian kita lanjutkan dengan sifat-sifat dari polisilan ini. Yang pertama, insoluble in organic solvent. Ya, dia tidak larut dalam pelarut-pelarut organik. Apa sebabnya kira-kira? Ya, bisa kita lihat dari karena ada polimerik ya, sebagai suatu polimer wajar kalau tidak larut dalam banyak pelarut. Yang kedua adalah tune. Tapi Anda bisa mengaturnya tentang kelarutannya ini bisa Anda atur dengan mengatur dengan men-tune atau setting apa alkyl yang terikat di sini nih. Di alkyl yang Anda pakai itu apa? Maka itu kemudian akan bisa membuat dia larut atau tidak. Seperti dulu kita bahas pertama tadi kan, kalau hanya polydimethylsilan maka kita bisa melarutkan. Tapi kalau Anda ganti dengan ini adalah vinyl, maka bisa larut begitu. Jadi dengan memvariasikan gugus alkyl di sini, Anda kelak akan mampu untuk membuat, Anda juga akan mampu untuk men-setting bagaimana kelarutannya dalam satu solvent. Kemudian range from highly crystalline, jadi berangkat dari bentuk yang sangat kristalin, di mana ini nggak larut dalam beragam pelarut organik, sampai dengan amorf, amorf yang larut dalam pelarut-pelarut organik. Begitu. Jadi tergantung kepada bagaimana Anda membuat apa gugus-gugus yang substituen yang Anda pakai untuk di sini. Ini juga akan berhubungan, selain berhubungan dengan kelarutannya, berhubungan juga dengan kristalinitasnya. Apakah sangat kristalin untuk kalau Anda buat ini semua seragam semua, alkilnya sama semua, maka akan kristalin dia. Tapi kalau Anda variasikan dengan gugus-gugus yang berbeda, maka dia bisa menjadi amorf, struktur yang amorf ya. Dan ketika itu terjadi, maka dia sudah bisa dilakukan pada pelarut-pelarut organik. Kemudian decreasing the symmetry and lengthening the organic solvent lower the crystallinity. Kelas itu saja ya. Kapan dia simetrinya berkurang? Homogenitas homogen seragamnya kalau Anda buat dia dalam bentuk gugus yang sama di atas dan di bawah di sini. Dengan menggunakan introduce gugus-gugus yang lain di sini, maka tentunya kemudian simetrinya juga akan berkurang. Ya, simetrinya akan berkurang karena ini udah alfenil misalnya, dia juga fenil di sini, maka simetrinya sudah sangat berkurang. Yang kedua adalah dengan memanjangkan organik substituen ya. Ini dibuat kalau itu di metil, Anda metil kemudian Anda buat di sini mungkin propil atau butil di sini ataupun gugus yang lebih panjang ya, maka tentu saja akan simetrinya akan makin berkurang. Maka dua cara ini kemudian akan membuat kristalinitas dari polisilan kita itu akan makin berkurang. Dan pada saat sama, kelarutannya pun akan makin tinggi dalam pelarut-pelarut organik. Begitu caranya untuk membuat dia amorf atau tidak kristalin seperti polydimethylsilan. Kemudian many rubbery elastomer ya. Jadi elastomer ya banyak dari polisilan ini yang bersifat sebagai elastik polimer. Elastomer, elastik polimer
rubbery yang seperti karet ya. Jadi banyak mungkin nggak ada di sini ya. Nggak ada contoh gambarnya, contoh dari karet-karet yang itu adalah polisilan ya, polisilan, karet-karet yang polisilan. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Exhibit distinctive optical and electrical properties. Tadi sudah kita bahas ya. Dia mempunyai sifat elektrik. Nah, ini dia punya sifat electric properties. Ya, ini dia bisa menghantarkan arus listrik. Sebagaimana seperti logam-logam yang lain, walaupun nggak sebagus konduktvitas dari logam. Dan juga bisa memperlihatkan distinctive optical properties. Jadi sifat optik pun dia punya, yaitu sifat yang bagaimana hubungannya dengan cahaya, interaksinya dengan sinar. Ya, apakah sinar itu? Apakah mau dibiaskankah, direfleksikankah, ya? Termasuk warna, maka itu juga bagaimana interaksinya dengan sinar. Maka itu kemudian diperlihatkan oleh material kita ini, polimer kita ini, polisilan. Dan itu semua adalah implikasi ataupun refleksi dari strukturnya, ya, struktur dari polisilan tersebut. Dan kemudian exhibit fotokonduktif, ya, ketika dipaparkan dengan sinar, dengan foton, maka dia konduktif. Dan kemudian puff, keras, degradasi ketika diekspos dengan sinar UV. Jadi kalau Anda tembak dengan sinar biasa, sinar tampak, ya terjadi sifat optik saja dia. Dengan optiknya, apakah refleksi, refraksi, itu kalau dia kena dengan sinar tampak. Tapi kalau Anda naikkan energi sinarnya, turunkan kemudian lambdanya atau naikkan frekuensinya, maka Anda akan, contohnya adalah pada sinar UV sekarang dengan energi yang lebih tinggi pada sinar tampak, lambda yang lebih kecil, maka kemudian apa yang terjadi? Nah, ini terjadi apa? Degradasi. Nah, degradasi. Lalu semuanya ini adalah polisilan kita. Ini adalah polisilan kita. Anda lihat kemudian ini adalah ikatan kovalen, ikatan tunggal, ikatan kovalen. Dan kalau kita hitung ada namanya energi ikatan. SI ini ada bond energi. Nah, bond energi adalah energi. Bagaimana kekuatan ikatan ini? Kalau kemudian Anda kasih energi yang melebihi bond energi dari SI, maka otomatis kemudian putus. Bisa putus ini. Begitu ya. Caranya gimana? Macam-macam caranya. Mungkin Anda kasih dengan energi itu berangkat dari sinar yang dipakai. Contohnya Anda gunakan lampu UV. Lampu UV itu kan lambdanya kecil, frekuensinya tinggi, otomatis energinya tinggi. Dan ternyata kemudian cukup melebihi daripada energi ikatan untuk silikon dan silikon ini. Maka apa yang terjadi? Degradasi. Ini putus. Berarti dia terdegradasi, terurai karena terpapar dengan energi tinggi tersebut. Begitu ya. Begitu. Jadi nanti anak masuk lab ya, sebagian nanti akan kerja macam. Dan Pak Harisnya itu juga menggunakan ini, bila menggunakan foto untuk menghancurkan zat berbahaya seperti methyl orange. Bila menggunakan methyl orange yang akan dia komposisikan, didegradasi dengan bantuan dari energi UV. Nah, kemudian bila kasih kemudian energi dari sonokimia, jadi dari ultrasonik digabungkannya. Nah, itu kan prinsipnya adalah semuanya punya energi. Ini gelombang elektromagnetik sinar UV, ada E sama dengan Hc per lambda, maka energi di sana. Kemudian ada gelombang ultrasonik. Ultrasonik gelombang suara, beda dengan energi elektromagnetik, dengan gelombang elektromagnetik. Tapi dia punya energi juga yang saya buat namanya kavitasi dalam airan atau dari pelarut-pelarut polar. Maka itu akan memantik energi juga. Itu digunakannya untuk kemudian mendegradasi methyl orange. Yang minat, silakan temui Pak Ari untuk kemudian riset dengan beliau ya. Baik, itu soal semuanya. Itu faktor energi yang akan membuat degradasi. Dan kalau kita sekarang beda lagi ya. Dalam konteks COVID, kita sekarang diminta untuk sering panas-panas, kena sinar matahari ya. Maka itu juga memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Apakah komponen UV dari sinar matahari, near UV ya, ataupun yang lainnya,
pada intinya adalah virus-virusnya diharapkan mati ketika terpapar dengan ini. Kenapa mati karena sinar? Karena sinar adalah memiliki energi. Foton yang berenergi tergantung frekuensinya berapa. Frekuensinya tinggi, energinya juga tinggi. Baik, semuanya. Kemudian kita lanjutkan ya. Introduction of an aryl substituent to each sulfur lower the band gap sampai dengan 3,5 elektron volt. Membuat ini material sebagai semikonduktor borderline, semikonduktor biasa. Jadi kalau kita ganti ini dengan aromatis, ini dia sekarang aromatis ya, aromatis ini ya, Anda kasih aromatis di sini, mungkin vinil, vinil. Kemudian apa yang terjadi? Maka ternyata band gap-nya akan turun sampai 3,5 elektron volt. Ini saya nggak ada skalanya ya. Itu nggak ada skalanya di sini. Jadi ini semuanya. Jadi band gap itu apa? Band gap itu adalah jarak antara pita konduksi dan pita valensi. Jadi kalau band gap-nya kecil, maka itu adalah konduktor. Elektron bisa loncat ke atas dengan mudah. Ada jauh dia band gap, jarak antara pita konduksi dan pita valensi dari suatu material, maka dia bersifat sebagai isolator. Dia nggak bisa digunakan sebagai penghantar arus listrik. Di antara keduanya adalah semikonduktor, nggak terlalu lebar, nggak terlalu pendek. Itu nama semikonduktor. Dan sekarang band gap itu adalah 3,5 elektron volt. Ini angka untuk sebuah band gap dari semikonduktor. Maka semuanya ini caranya. Jadi ketika Anda mengintroduce aryl di sini, aromatis di sini, maka kemudian Anda membuat sebuah semikonduktor dari polisilan. Atau cara lain ada juga. Anda doping dengan oxidizing agent ya, yang menggunakan oksidator-oksidator seperti SbF5, iodin, besiklorida, ferrosinium. Maka polimer ini akan menjadi semikonduktor. Jadi dua cara ya. Pertama dengan cara substitusi dengan alkyl dan aryl aromatis. Yang kedua adalah dengan menggunakan doping. Teknik doping Anda suntikkan unsur-unsur lain di sana, seperti di sini oxidizing agent seperti stevia fluoride, iodine, dan ferriklorida, termasuk ferrosinium, maka kemudian polimer ini akan menjadi sebuah semikonduktor. Dan apa itu semikonduktor? Di mana digunakan? Wah, inilah material sekarang yang lagi favorit. Jadi semikonduktor itu sangat favorit sekarang. Kita di zaman teknologi 4.0. Teknologi di mana sangat tergantung kepada digital semuanya. Semua digital sekarang kan. Kuliah kita juga kuliah digital sekarang. Komunikasi kita dengan cara komunikasi digital. Bahan-bahan kuliah nggak ada lagi pakai kertas, PDF, PPT, kan? Kuliah di kelas orangnya sudah berganti dengan video. Wow, video orang mengajar seperti sekarang saat ini kan. Kemudian ujian juga demikian, paper kertas diganti dengan Google Form. Wow, semuanya berpindah dari dari konvensional menjadi digital semuanya. Semua komunikasi digital, surat-surat digital, urusan digital semuanya. Sampai nanti arisan, sekarang pun arisan digital gitu ya. Pengajian digital. Nah, itu apa semuanya? Apa yang paling berperan di sana? Material apa yang berperan? Sifat apa yang berperan di sana? Adalah sifat semikonduktor. Jadi semikonduktor material itulah kemudian menjadi dasar untuk kemudian menghasilkan kehidupan kita sekarang yang kita sebut dengan 4.0 tersebut ya, di mana semuanya digital tersebut. Ini semikonduktor. Elektronika semikonduktor. Material semikonduktor semua. Apakah berbasis silikon ataukah polimer silikon seperti ini, ataupun juga dengan yang lain yang dibuat berbagai macam semikonduktor dibuat orang. Dan itu kemudian menjadi membentuk kehidupan kita di zaman modern sekarang. Begitu ya. Jadi ini dia sekarang. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita bahas sekarang yaitu sifat spektroskopi dan struktur pitanya. Begitu ya. Nah, mari kita lihat apa ceritanya. Jadi ini adalah polisiroksan kita sekarang. Dan dia memiliki energi ionisasi yang rendah.
Ya mana nih? Untuk elektron pada Si sigma bond. Jadi ada elektron di sini, elektron di sini, elektron di sini. Secara relatif, Anda bandingkan dengan C biasa ya, pada polimer yang mengandung karbon, ya karbonnya backbone C ini, maka ikatan C itu dibandingkan dengan ikatan Si yang ini, maka lebih mudah elektron ini akan diionisasikan. Ya, dikeluarkan elektronnya, maka lebih mudah dibandingkan dengan C biasa. Lebih mudah terlepas ya. Kenapa? I-nya rendah. Maka itulah kemudian apa yang tadi kita bahas sebagai sigma delocalization. Ya, elektron di sini mudah lepas, loncat-loncat ke sini, misalnya loncat kemana-mana. Dia tidak stuck di posisi bonding pair di sini saja. Pada bonding pair di sini ya, kalau karbon kan dia stuck di situ. Bonding pair karbon, maka elektron sigma itu nggak kemana-mana. Kuat. Sementara pada Si ini, dia tidak seperti itu, dia lebih mudah untuk terlepas, dan ketika terlepas kemudian dia terdelokalisasi. Tempatnya udah kemana-mana. Itu namanya terdelokalisasi. Kan? Jadi tahu apa itu delokalisasi ya. Ada namanya lokalisasi. Ada namanya macam-macam ya. Kalau Sumatera Barat ini nggak ada dana namanya lokalisasi. Tapi kalau Anda ke Jogja, ada namanya pasar kembang. Kalau di Jakarta namanya, kalau di Jawa Timur namanya Jakarta Hamak Tunggak namanya ya. Kemudian macam-macam. Itu namanya lokalisasi. Jadi pada mereka keluyuran itu yang suka keluyuran malam-malam itu ya, maka dilokalisasilah mereka pada tempat lokalisasi. Nah, begitu. Semoga tidak ada yang paham ini kan. Mudah-mudahan kita nggak ada yang pernah sampai ke sana ya, karena ini bahaya. Nah, sekarang lawannya adalah delokalisasi, yaitu daripada dikumpulkan pada satu lokasi tertentu, maka delokasi. Itu namanya delokalisasi. Artinya dia nggak selalu pada tempat yang pasti di sini, dia kemudian bergerak kemana-mana. Itu delokalisasi. Sigma delokalisasi. Kemudian sesuai dengan itu, maka mereka akan mengabsorb dengan kuat pada darah UV ya, pada darah UV dengan lambda UV itu 300 sampai 400 nanometer. Ya, ini lambda UV. Kemudian due to intense sigma electronic transition. Jadi kalau kena nanti dengan sinar UV, apa yang terjadi? Maka UV itu energinya besar. Ya. Energi besar, maka bagi elektron yang di lantai 1 ini bisa loncat ke lantai 5. Lantai berapa ya? 1, 2, 3, 4 ya. Atau kita ini kalau teori orbital molekul, kita belajar tentang ikatan kimia ya, kita belajar tentang apa yang disebut dengan orbital molekul, teori orbital molekul. Maka pada teori orbital molekul ada namanya bonding antibonding. Bonding antibonding. Nah, sigma star ini namanya sigma antibonding. P star itu artinya P antibonding. Itu kan sudah kita pelajari dalam ikatan kimia tentang teori orbital molekul. Maka elektron-elektron yang ada pada sigma, kemudian maka ketika terbentuk ikatan sigma, maka muncul otomatis hasil dari penggabungan dua orbital ya, maka akan menghasilkan langsung otomatis nama sigma star. Ketika terbentuk ikatan P, langsung otomatis terbentuk P star. Ketika terbentuk ikatan N, nggak ada pakai star-starannya ya. Nah, N ini adalah non ikatan. Maka kemudian Anda punya apa nih? P star, sigma star, P star, sigma star, dan lain-lain. Dan ternyata kalau terjadi serapan, ya, tadi dikatakan kan dia bisa menyerap sinar UV ya. Kita putar ke belakang lagi bahwa UV light di sini exhibit photoconductivity melalui degradasi ketika terpapar dengan sinar UV. Nah, kenapa disebut UV di sini? Dia akan mendegradasi. Nah, sekarang kita sedang menceritakan kenapa ikatan silikon di sini, silikon yang di sini kok bisa terdegradasi putus, katanya kan? Degradasi berarti terurai, kok bisa putus? Kapan? Ketika terpapar dengan sinar UV. Mari kita lihat ini prosesnya. Jadi
ketika dipaparkan dengan sinar UV, energi besar sinar UV itu akan mampu untuk apa? Akan mampu untuk melontarkan elektron dari sigma ke sigma star pada sigma bonding ke anti bonding. Nah, ini kan hebat kan? Ini jarang-jarang terjadi ini. Ini jarang-jarang terjadi karena memerlukan energi yang tinggi. Iya kan? Itu yang selama ini. Jadi kenapa nggak terdekomposisi itu pakaian kita macam-macam ya? Ya karena itu katanya kuat. CC itu kan kuat. Tapi sekarang ada ganti dengan silikon-silikon, dan silikon-silikon ini maka bagi sinar UV itu mempunyai energi yang ternyata cukup untuk pas ini melontarkan parasigma elektron parasigma ke sigma star. Itu yang terjadi ya. Nah, kalau begitu, kalau itu terjadi, apa yang terjadi ketika elektron terlontar ke atas, sementara si elektron di sini pun adalah elektron yang dipakai untuk ikatan. Nah, elektron yang untuk ikatan di sini ternyata sudah terlontar ke atas. Terlontar ke atas berarti dia terdegradasi. Dia sudah dirusak ya, karena ada energi yang cukup untuk membuat dia tereksitasi ke sigma star. Maka dia bisa untuk rusak ikatan single bond silikon silikon. Itulah kenapa kemudian dia terdegradasi disebut ya, terurai ketika terpapar dengan sinar UV. Karena kebetulan UV-nya pas untuk membuat dia terlontar dari sigma ke sigma star. Nah, kemudian polisi kan mengalami degradasi karena paparan sinar UV karena sigma-sigma star electronic transition dapat dianggap sebagai bond breaking ya. Kalau tadi sigma-sigma star berarti elektron nggak di sigma lagi ya, dia sudah di sigma star yang tinggi dan itu adalah sama saja dengan bond breaking. Bond breaking berarti elektronnya ikatannya udah pecah, berarti kemudian terdegradasi, terdekomposisi polimer kita ini. Nah, lanjut. Kemudian spektroskopik karakteristik dan band structure. Jadi struktur pitanya pita ini pita namanya. Maka di alkyl polisilan cenderung untuk memiliki band gap kira-kira 4,5 elektron volt. Ya, ini di alkyl polisilan. Oh ini ya, ini di abangannya ya. Di alkyl polisilan. Maka introduction dari gugus aryl akan menurunkan band gap sampai dengan 3,5. Oh, ini dari bahasa kita ya. Ya, kalau seperti ini, band gap tinggi, dia masih insulator. Jadi ini guys ceritanya sekarang. Tadi kita katakan dia bisa sebagai semikonduktor. Kalau dua cara kan, pertama Anda kasih dengan apa tadi? Alkyl aryl di sini. Yang kedua tadi dikatakan Anda kasih dengan doping dengan unsur-unsur lain. Maka dia akan berubah menjadi semikonduktor. Sekarang kita sedang bercerita bagaimana semikonduktor itu dari polisilan ini. Baik, ini dia sekarang dia memiliki band gap. Ini namanya band gap. Band gap bagi yang belum belajar tentang ini. Kalau Anda ngambil kimia unsur, saya kira udah belajar tentang band gap. Ya, band gap. Para semikonduktor. Ini namanya pita valensi, pita konduksi. Pita konduksi ini pada orbital anti bonding. Ini anti bonding ya, ini bonding di sini. Dan ini namanya pita valensi, elektron pada di sini semua. Kalau band gap-nya besar, jarak ini jauh, ya, suatunya 4,5 elektron volt, ini tinggi. Maka terlalu jauh gap-nya, elektron di sini nggak mampu loncat ke atas. Maka kemudian dia bersifat sebagai isolator, tak bisa menghantarkan arus listrik. Maka itu terjadi ketika ini adalah alkyl biasa saja pada polisilan. Tapi kalau Anda ganti dengan aryl tadi kita bahas ya, maka ini akan menurunkan band gap sampai dengan 3,5. Turun dia, ini makin turun ke bawah. 3,5 ya, sehingga apa yang terjadi? Maka elektron di sini dengan bantuan energi dari luar sedikit, mungkin Anda kasih sinar, disinari ya, Anda kasih sinar, maka sinar itu adalah energi cahaya, dia akan mampu untuk loncat ke atas kan. Dan ketika sudah mampu loncat itu namanya sudah bersifat konduktor. Maka kondisi ini
di mana dia pada kondisi biasa tidak memanfaatkan listrik, tapi ketika Anda kasih energi sedikit seperti sinar tersebut, elektron mampu ke atas, asalkan ini nggak terlalu lebar, ini disebut dengan 3,5 elektron volt tadi, maka dia bersifat sebagai semikonduktor disebut. Dan kajian semikonduktor sudah kita bahas tadi, di mana aplikasinya sangat luas untuk zaman sekarang. Ya, kemudian ini adalah aplikasi dari polisilan berbuatan silikon karbida, ya, keramik. Kemudian polimerisasi olefin sebagai material fotokonduktif kompleks yang bisa mengantarkan transfer muatan, kemudian fotoresistor, ya, dan kemudian non material optik untuk lampu LED, kemudian material memori optik, ya. Kemudian widely used in other photoelectric material, digunakan seluas pada material fotoelektrik. Dan aplikasi berdasarkan kepada reaktiviti dan aplikasi berdasarkan kepada sifat listriknya. Jadi ini adalah dua buah manfaat besar dari polisilan. Dari segi reaktivitas kimianya dan dari segi sifat listriknya. Dan ini dia contoh-contoh dari kegunaan dari ini material, ya. Pertama, aplikasi berdasarkan kepada reaktivitinya, di mana prekursor untuk pembuatan silikon karbida, di mana dengan melakukan pirolisis. Apa itu pirolisis? Ada namanya kalsinasi. Nanti Anda ketika penelitian ada menggunakan oven, suhu tinggi, maka dua istilah. Ada namanya kalsinasi, ada namanya pirolisis. Kalsinasi itu adalah pemanasan suhu tinggi, tapi oksigen masih masuk. Kalau pirolisis, oksigennya dibatasi, itu namanya pirolisis. Ya. Nah, baik. Nah, pirolisis dari campuran polisilan dan polikarbosidan pada suhu 1670 Kelvin. Maka apa yang tadi ini reaksi kimianya, dan endingnya adalah Anda mendapatkan silikon karbida. Silikon karbida ini dia silikon karbida sekarang, ya. Cakram mobil ini adalah silikon karbida, material keras. Kemudian bata bor, kemudian alat-alat untuk mesin yang butuh dengan kekerasan super keras, orang menggunakan silikon karbida ini. Maka digunakanlah dia sebagai material untuk struktural bangunan, misalnya bagian-bagian dari kendaraan mobil, kendaraan bermotor, kemudian material untuk yang juga untuk dilakukan yang panas, dan juga termasuk dalam produksi baja. Kemudian adalah polisilan dalam OLED, light emitting diode, sekiranya. Polisilan dapat digunakan sebagai Hall transporting material, ya, sebagai material yang ditransportasikan Hall. Nah, Hall ini dalam ilmu semikonduktor itu namanya ada hole, ada lubang, dan ada namanya elektron carrier, ya, elektron ada hole. Itu dalam terminologi semikonduktor. Ya, baik, ini adalah tentang penjelasan tentang sifat yang digunakan sebagai LED, ya. Kemudian sifat fotovoltaik. Polisilan sebagai PV, fotovoltaik. Apa itu fotovoltaik? Itu adalah zat material yang digunakan untuk solar cell. Jadi kita mengharvest energi dari matahari. Kita panen energi dari matahari. Jadi matahari ini kan energinya besar sekali, kan. Bukan hanya dalam konteks panas jelas, ya, untuk menghangatkan bumi kita ini, tapi juga adalah lambda yang di matahari sendiri. Jadi kalau Anda tahu, matahari punya 3 lambda. Lambda sinar tampak, lambda daerah sinar IR, dan daerah sinar UV. Maka Anda punya lambda, panjang gelombang. Gelombangnya gelombang elektromagnetik. Maka gelombang elektromagnetik punya energi yang kita bahas tadi, energi sama dengan Hc per lambda, dan itu kemudian kita gunakan untuk menghasilkan listrik. Dan itulah yang disebut dengan fotovoltaik. Jadi listrik yang dihasilkan dari foto. Foto itu foton. Dari mana? Sinar matahari. Maka digunakanlah kemudian polisilan itu sebagai material fotovoltaik. Ya. Jadi kalau selama ini kita punya apa? Silikon, berbasis silikon. Silikon murni sekali. Itu yang buat dia mahal. Jadi mahalnya polar
panel surya sekarang sehingga kita tidak bisa digunakan untuk pembangkit listrik di rumah-rumah penduduk itu karena mahalnya silikon murni yang digunakan untuk fotovoltaik di sini, panel surya, panel sel surya ini ya. Maka perlu kreativitas lain. Maka Pak Hardeli, nah, nanti kalau bagi yang ingin untuk dengan Pak Hardeli, maka Anda akan dibawa untuk ini, membuat material organik solar cell, dye synthesized solar cell. Itu material yang digunakan untuk solar panel surya di sini untuk mengharvest, untuk memanen sinar matahari menghasilkan energi. Begitu. Nah, itu kalau minat, ini Pak Ardeli ya. Silakan bereksplorasi. Kreativitasnya dikembangkan, disalurkan pada membuat panel surya ini dengan menggunakan material organik solar cell. Dan ini juga potensial digunakan untuk itu. Kalau Pak Ardeli menggunakan dye synthesized solar cell berbagai macam, dengan menggunakan buah naga kah, buah macam-macam ya, buah naga, buah mangga, buah jeruk mungkin, apalah pokoknya buah-buahan, pokoknya berwarna-warni, maka itu kemudian juga pakai untuk dye synthesized solar cell. Dan ini juga bisa demikian untuk ini, polisilan juga bisa memerankan peran semikonduktor, peran untuk ini, di mana dia bisa mengharvest sinar matahari, bagaimana silikon bisa melakukan itu ya. Dan ini contoh-contoh material polimer kita ini, baik dimetil polisilan, kemudian polimetil penilsilan, kemudian dekapenil pentasilan seperti ini contoh dari ya bahan-bahan yang kita sebut untuk digunakan dalam fotovoltaik ini. Ini bagaimana packingnya seperti ini, tandemnya seperti ini, dan Anda lihat kemudian dengan susunan ini kemudian orang buat panel surya. Ya, ini adalah polisilan yang konduktif, ini konduktif semua ya. Dia bisa mengantarkan arus listrik, semuanya adalah polisilan semuanya. Ya, polisilan semuanya ya. Dan kalau saya tebak ini yang paling konduktif. Ini nomor 2 nih. Ini nomor 3, ini nomor 4. Dari segi konduktivitasnya. Berdasarkan ketersediaan dari elektron terdelokalisasi. Baik, habislah bahasan kita tentang polisilan. Ini masih ada ya. Baik, 3 menit tersisa, mungkin Anda cukup sampai di sini aja lah ya, polisilan. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, Nafis. Silakan. Ada pertanyaan? Ada kurang dari 3 menit itu, Pak. Ya. Bisa terkejar itu, Pak? Ya, silakan. Mau bertanya atau mau melanjutkan kuliah ini? Apa masih ada sambungannya, Pak? Maaf, Pak. Oh, sambungannya nggak terlalu banyak lagi sebenarnya sih. Cuma saya rasa bagus saya cari tambahan material. Saya buat materi kuliah baru dengan judul Poli Jerman dan Poli Saham. Babnya sekarang kita harus polisilan kan. Jadi saya kira bagus kalau saya buat materi baru, bab baru ini polisi. Ya. Ini Pak. Tadi kan di Pak Miftah. Ya, silakan. Tadi kan dibahas bahwasanya silikon itu bisa dijadikan untuk backbone itu Pak, dan ada yang satu golongan dengan silikon itu juga bisa memiliki sifat yang mirip itu kan Pak. Iya. Tentang kegunaannya terhadap polimer Pak. Lalu apakah unsur golongan transisi yang valensi 4 yang mirip dengan silikon ini? Itu saja Pak. Kurang jelas suaranya. Coba diulang lagi ya. Putus tadi, nggak sampai selesai bicaranya tadi. Sekarang sudah jelas Pak. Coba silakan jelas. Ya, silakan. Iya Pak.
Eh, Tadi kan dibahas bahwasanya silikon itu silikon dan yang satu golongan dengan silikon itu ada bisa dijadikan backbone dari polimer, Pak. Terus Ya, juga ada sifatnya semikonduktor. Terus apakah dari unsur lain yang valensi 4, misalnya dari golongan transisi yang valensi 4 ya, itu juga memiliki sifat yang mirip, Pak? iya. Bisa saja ya, kalau dia bisa membentuk valensi 4 4 kaki, harusnya juga bisa membentuk polimer. Ya. Dan nanti kita ada bab sendiri, itu namanya polimer koordinasi. Dan memang inilah senyawa-senyawa apa unsur-unsur transisi ini, dia bisa membentuk polimer yang namanya disebut dengan polimer koordinasi. Metal organik